Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan subtema 2 dengan materi reaktualisasi Pancasila dalam pembangunan berbagai bidang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota. Yang pertama ada saya Irfa Febriani dengan nomor induk mahasiswa 4321005. Kemudian yang kedua ada Milatul Aini dengan nomor induk mahasiswa 4321017. Yang ketiga ada Tia Shivana dengan nomor induk mahasiswa 4321021. Dan yang keempat ada Nikening Tias dengan nomor induk mahasiswa 4321046. Poin yang pertama yaitu pengertian reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Adapun pengertian reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, merealisasikan, mewujudkan kembali nilai-nilai tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, secara pertimbangan politik, Pancasila perlu diaktualisasikan kembali atau bisa disebut dengan reaktualisasi dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, mengingat Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan visi kebangsaan Indonesia atau membina persatuan bangsa yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia. Kemudian secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara NKRI yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia. Kemudian, pada poin kedua, terdapat bidang-bidang pembangunan dalam reaktualisasi Pancasila. Bidang yang pertama ada bidang posisi dan lokasi, yang kedua bidang kekayaan alam, yang ketiga bidang kemampuan penduduk, yang keempat ada bidang ideologi, yang kelima ada bidang politik. Bidang yang keenam ada bidang ekonomi, yang ketujuh bidang sosial budaya, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada bidang pertahanan dan keamanan. Bidang yang pertama yaitu bidang posisi dan lokasi. Pada bidang ini, segala kegiatan pembangunan yang mencakup masalah penempatan, pemeliharaan, dan pengembangan yang berkaitan dengan posisi dan lokasi keseluruhan wilayah Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan sila-sila Pancasila secara konsisten. Lalu yang kedua adalah bidang kekayaan alam. Nah, dalam bidang ini, pembangunan yang melibatkan kekayaan alam di Indonesia yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan tentang pengadaan, pengolahan, pendayagunaan, pemanfaatan, serta pelestarian segala sumber daya alam Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. Lalu yang ketiga ada bidang kemampuan penduduk. Dalam bidang ini, pembangunan sumber daya manusia atau SDM bagi bangsa Indonesia sangat mendesak dan tidak bisa ditawar lagi. Dengan pembangunan SDM yang tinggi, akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat di mata dunia, sehingga menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Lalu selanjutnya ada bidang ideologi.
Nah, dalam bidang ideologi, pembangunan dalam rangka memperkokoh dan mempertebal ideologi berbangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang. Apalagi pertentangan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kelima, ada bidang politik. Pendidikan dan pembangunan di bidang politik bagi bangsa Indonesia harus berlandaskan Pancasila, sehingga tidak dapat digantikan dengan landasan yang lain, termasuk paham Barat dan paham Timur. Yang keenam, bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi harus selalu berakar dan bersumber pada Pancasila secara konsisten. Yang ketujuh, bidang sosial budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya juga harus berakar dari kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Reaktualisasi tidak boleh menyimpang dari pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. Kemudian yang kedelapan, ada bidang pertahanan dan keamanan. Pada bidang ini, pembangunan dan keamanan juga harus mewujudkan pengamalan sila-sila Pancasila yang konsisten. Maka saat itu diperlukan suatu langkah nyata secara nasional berupa suatu gerakan bersama untuk membudayakan dan mengembangkan karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu macam-macam dari reaktualisasi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi bangsa dan negara. Maka harus diwujudkan dan direaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Macam-macam dari aktualisasi Pancasila terdapat dua macam. Yang pertama, ada aktualisasi objektif, di mana aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, ada aktualisasi subjektif, di mana aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral, dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Selain dari macam-macam reaktualisasi Pancasila, juga terdapat Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang mencakup beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek. Kesimpulan pada materi ini yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Ada beberapa hal pada zaman dahulu terkait sejarah Indonesia sebelum proses dan setelah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, merealisasikan, melaksanakan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bangsa Indonesia memiliki ciri khas tentang dasar negara, pandangan hidup bangsa, maka
Maka, pendekatan yang tepat yaitu menggunakan pendekatan Pancasila. Adapun ranah dan sasaran dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila yaitu pembangunan karakter, yang cukup ranah kognitif, afektif, psikomotor. Karena termasuk pendidikan karakter, maka diperlukan model dan keteladanan. Uraian tentang reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan yang mencakup semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, yaitu meliputi aspek alamiah dan aspek sosial untuk mewujudkan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.